kami sebagai kelompok 1 yang berjumlah 6 orang dari absen 1 sampai absen 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia sendiri. Oke, jadi di sini kami berenam, yaitu yang pertama Ahmad Haris, yang kedua Satrio, yang ketiga Alivia, yang keempat Amelia, yang kelima saya sendiri yaitu Andi, yang keenam Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Saat itu, Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Hal itulah yang memicu Jepang datang ke Indonesia. Belanda dapat dipukul mundur oleh Jepang lewat pertempuran sengit. Karena pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda berhasil dilemahkan oleh Jepang, Belanda memutuskan untuk melakukan perundingan terhadap Jepang. Jepang meminta perundingan dilakukan pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, dan ditolak oleh Belanda. Mendengar penolakan tersebut, Jepang mengeluarkan ultimatum kepada Belanda. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10, para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Maka dilakukan perundingan singkat pada 8 Maret 1942. Saat itu juga, Belanda berhasil menyerahkan prasyarat Hindia Belanda. Hal tersebutlah yang membuat warga Indonesia menganggap Jepang adalah pembebas dari Belanda. Tujuan Jepang datang ke Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai penghasil penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi industri Jepang. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia bisa menjadi pasar yang menguntungkan bagi Jepang. Menjadikan Indonesia sebagai sumber tenaga kerja dan buruh yang banyak dengan upah murah. Namun, tujuan Jepang ke Indonesia sebenarnya tak lebih dari untuk kepentingan negaranya sendiri. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber daya alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Lalu di slide selanjutnya ada respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia yang akan dibacakan oleh Alivia Azhara. Kepada Alivia, silakan. Respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Jepang. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Jepang terus mempropagandakan untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain, Radio Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya selain Kinigayo, yang merupakan lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio, dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah agar rakyat Indonesia mudah membeli. Nah, berikut beberapa alasan kedatangan tentara Jepang ke Indonesia disambut dengan baik. Yang pertama, kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda. Kemudian adanya slogan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Kemudian penduduk pribumi diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan, lalu tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan oleh Belanda, dibebaskan oleh Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal serta pelanggaran penggunaan bahasa Belanda. Kemudian kepercayaan masyarakat Jawa terhadap ramalan Jayabana. Bagian ramalan Jayabaya akan dijelaskan oleh Ahmad Satrio. Kepada Ahmad Satrio, silakan. Untuk Satrio dibaca intinya saja ya Satrio. Karena kalau dibaca keseluruhan nih bahkan banyak waktu.
Baik, Pak. Oke, jadi inti dari ramalan Jayabaya yang membuat Indonesia itu yakin kalau Jepang adalah yang bakal menyelamatkan mereka dari bangsa Barat adalah bunyinya yaitu ayam jantan berbulu kekuning-kuningan yang datang dari sebelah timur laut akan mengusir kerbau bule bermata biru. Jadi masyarakat Jawa itu yakin kalau yang dimaksud dengan ayam jantan berbulu kuning-kuningan yang datang dari timur laut adalah Jepang. Sedangkan yang kerbau berbule bermata biru itu adalah bangsa Barat atau bangsa Belanda. Jadi dengan dukungan ramalan Jayabaya ini membuat bahwa rakyat Indonesia itu semakin yakin bahwa Jepang adalah penyelamat mereka. Padahal mereka nggak tahu di balik itu ada maksud tersendiri dari Jepang ini. Begitu, Pak Ali. Iya. Terima kasih. Presentasi ya. Jadi kita cukup baca dari inti materi yang disampaikan. Kalau kita baca langsung, kita lagi ngambil nilai membaca, gitu ya. Oke, selanjutnya yang lain. Ada lagi nih yang selanjutnya kebijakan-kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia akan dibacakan oleh Amelia. Kepada Amelia silakan. Kebijakan yang diterapkan Jepang di Indonesia. Dalam menduduki Indonesia, Jepang memiliki dua prioritas dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya, yakni 1. Menghapus pengaruh kolonial Barat di kalangan rakyat Indonesia. 2. Memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang menenangkan Perang Asia Timur Raya. Kebijakan Jepang di Indonesia ada 1. Di bidang ekonomi, seperti perluasan area persawahan dan pengawasan pertanian dan perkebunan. 2. Di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian seperti Jawa, Madura, Batavia, dan Sumatera. 2. Pemerintahan di berbagai sektor dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan dan Sumatera dibagi menjadi 17 keresidenan. 3. Di bidang militer, pembentukan Heiho atau pembantu prajurit Jepang dan pembentukan pembela tanah air atau PETA pada tanggal 3 Oktober 1943. Next. Organisasi semi militer yang dibentuk Jepang antara lain 1. Gerakan 3A, Jepang Memimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia, yang dipimpin oleh Mr. Syamsuddin, bertujuan menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang, mempropagandakan kemenangan Jepang, menanamkan anti Barat, terutama Belanda, Inggris, dan USA. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. 3. Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. 4. Di bidang sosial. Salah satunya kebijakan yang cukup penting dalam bidang sosial adalah pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat hanya akan dibedakan menjadi saudara tua Jepang dan saudara muda Indonesia. Pembentukan rukun tetangga atau RT, Romusa, dan perubahan sistem pendidikan. Jadi untuk dampak pendudukan Jepang di Indonesia akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi sendiri yaitu didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan. Yang kedua itu diperkenalkannya sistem baru pertanian yaitu land system. Sistem ini memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi. Secara tidak langsung Jepang memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia di balik penjajahannya sendiri. Supaya rakyat Indonesia tuh jadi lebih tahu gimana cara mengolah tanaman, mengatur bercocok tanam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dampak negatifnya itu menyusun kembali struktur ekonomi wilayah Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Yang kedua yaitu kerja paksa. Yang ketiga mengeksploitasi seluruh kekayaan alam di Indonesia untuk keperluan perang. Next. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia yaitu di bidang sosial, mulai berkembangnya tradisi kerja bakti atau kerja massal melalui Kinrohoshi. Munculnya sikap persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah. Yang ketiga yaitu bangsa Indonesia mengalami berbagai pembaharuan akibat didikan Jepang yang menumbuhkan kesadaran dan keyakinan tinggi akan harga dirinya. Pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu tonarigami atau rukun tetangga. Next. Di bidang pendidikan sendiri, dalam bidang pendidikan dikenalnya dengan sistem dikonsentris dan diperkenalkan kegiatan upacara dalam kegiatan persekolahan. Mendirikan sekolah seperti SD 6 tahun dan SMP dan SMA 3 tahun jadi 6 tahun atau dikenal sebagai sekarang sekolah 12 tahun. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia mulai digunakan dalam komunikasi sehingga bahasa Indonesia mulai berkembang.
Di bidang birokrasi dan militer sendiri, Jepang memberikan pelatihan militer atau semi militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Keibo dan Heiho Suisentai dan sebagainya. Di bidang budaya sendiri, yaitu Jepang mendirikan April 1943 di Jakarta. Fungsi dari lembaga ini yaitu untuk mewadai aktivitas kebudayaan Indonesia. Selanjutnya itu pembentukan Persatuan Aktris Film Indonesia atau Persafi yang bertujuan untuk mendorong aktris-aktris profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mengubah lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Dan dampak negatifnya yaitu pemaksaan pemerintahan Jepang agar masyarakat Indonesia terbiasa melakukan penghormatan kepala atau teno dengan menundukkan kepala 90 derajat kepada kaisar yang dipercayai sebagai keturunan dewa matahari atau Omiterasi Omikami. Selanjutnya, bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang akan dibacakan oleh Anissa Hagan Asli. Kepada Anissa, silakan. Jadi bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang tuh ada perlawanan dengan strategi kooperasi. Perlawanan dengan strategi kooperasi bekerja sama muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Adapun bentuk perjuangan bangsa Indonesia dengan strategi kooperasi dilakukan melalui organisasi seperti PUTERA atau Pusat Tenaga Rakyat, 2 Jawa Hokakai, dan Chuo Sang-in. Terus bentuk perlawanan selanjutnya ada perlawanan dengan strategi gerakan di bawah tanah atau ilegal. Dilakukan dengan kelompok-kelompok. Yang pertama kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni yang mencoba mempengaruhi jiwa-jiwa revolusioner dan rakyat Indonesia dengan membongkar tipu daya Jepang. Kelompok yang kedua adalah kelompok Ahmad Subarjo. Kelompok Ahmad Subarjo ini membentuk asrama Indonesia Merdeka yang berisikan para pemuda Indonesia dan mencoba membakar semangat jiwa kemerdekaan para pemuda untuk melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Ya, Ya, Pak. Langsung lanjut saja. Yang ketiga ada kelompok Sultan Syahrir. Kelompok Sultan Syahrir ini menyiapkan gerakan bawah tanah anti-fasis untuk melawan Jepang di waktu yang tepat. Kemudian ada bentuk perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata merupakan perlawanan bangsa Indonesia secara terbuka terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Perlawanan ini ditandai dengan perang antara bangsa Indonesia terhadap Jepang secara terbuka dan mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Yang pertama perlawanan di Aceh pada 10 November 1942. Yang kedua perlawanan peta di Maureuh, Aceh pada November 1944. Oke, jadi selain dari bentuk perlawanan yang tadi, ada lagi bentuk perlawanan yang lain, seperti perlawanan Korea di Biak, perlawanan Pangsuma, peristiwa Singaparna, peristiwa Indramayu, peristiwa Kot Plieng, dan pemberontakan Peta, pemberontakan Teguh Hamid. Oke, next. Kemudian hal yang mendorong kekalahan Jepang dan Indonesia merdeka adalah satu, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Ledakan atom ini menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki yang merupakan kota industri militer luluh lantah, sehingga Jepang tidak lagi mampu untuk berperang. Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik menyebabkan Indonesia mengalami situasi kekosongan kekuasaan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang dan melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan.
Oke, jadi itu adalah penjelasan dari kami, mulai dari awal mula kedatangan Jepang sampai yang mendorong Jepang, kekalahan Jepang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kepada teman-teman yang lain? Charles Wiranto tadi ingin bertanya, silakan. Selamat pagi Pak Khalid dan semuanya. Jadi saya mau bertanya sedikit mengenai kedatangan Jepang sendiri. Apakah kedatangan Jepang itu menduduki Indonesia secara merata? Dan apakah di saat Jepang datang ke Indonesia, tak ada orang atau tokoh nasional atau tokoh daerah yang menentang kedatangan Jepang itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Charles. Pertanyaannya Charles, kami akan catat terlebih dahulu. Dan untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Holik. Di sini Bagi Randi. Randi dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan kebijakan militer Jepang? Terima kasih. Terima kasih Randi. Coba dibacakan lagi pertanyaannya lagi. Siapa yang notulennya? Olivia. Olivia ya. Ya, apa tadi pertanyaannya dari Wiranto tadi? Tidak tahu, pada kedengaran yang Charles, yang Randi yang kedengaran. Kok tadi tidak nanya balik sama Charles? Iya. Tadi kalau nggak salah, halo Charles. Tadi kalau nggak salah Halo. pertanyaannya ada yang lain, ada yang nyatet, Ada yang ingat. Bentar Pak. Oh, kenapa penjajahan Jepang itu tuh, apakah penjajahan Jepang merata di Indonesia? Terus apakah ada tokoh yang menentang kedatangan Jepang di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Maaf Pak, izin jawab pertanyaan dari Randi dulu Pak. Oh ya, Pak. Jadi saya izin menjawab pertanyaan dari Randi Wijaya tentang bagaimana keadaan rakyat Indonesia di bidang militer dalam masa pendudukan Jepang. Jadi pada masa pendudukan Jepang, keadaan rakyat Indonesia itu bisa dibilang tuh memprihatinkan karena dibawa ancaman. Jadi penjajahan Jepang tuh bisa disebut juga penjajahan terkejam dengan waktu jajahan tersingkat dengan segala kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya yaitu Romusa atau kerja paksa. Di sini rakyat Indonesia tuh nggak dibayar, tapi dipekerjakan saja tanpa diberikan upah dan makan. Mereka dipaksa terus-menerus bekerja tanpa istirahat. Jadi adalah salah satu bentuk penderitaan yang diterima rakyat Indonesia dari pendudukan Jepang. Terima kasih, Randi. Oke, terima kasih. Randi tadi pertanyaannya kebijakan dalam bidang militernya lebih. Iya Pak. Nah, ada beberapa organisasi yang dilakukan Jepang. Salah satu tujuan Jepang dalam dari organisasi tersebut lahirlah yang pengetahuan maupun pendidikan dalam bidang militer. Jadi pertanyaannya Wiranto tadi, Pak ulangi, apakah pada saat awal kedatangan Jepang itu Jepang itu mampu menduduki merata seluruh wilayah Indonesia? Nah, jadi sesuai tujuan utamanya Jepang itu ke Indonesia itu untuk mencari sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang bisa mendukung Jepang untuk menghadapi perang Asia Timur Raya tadi. Jadi dari tujuannya itu makanya Jepang pun datang ke Indonesia itu pertama sekali itu menduduki wilayah Kalimantan di Tarakan, karena wilayah Tarakan itu juga dulu terkenal sebagai pusat sumber minyak. Nah, minyak untuk bahan bakar dari
peralatan militernya tadi, peralatan tempurnya tadi. Nah, jadi wilayah-wilayah yang diincar oleh Jepang itu tadi wilayah-wilayah yang sempat diduduki itu wilayah-wilayah yang penghasil minyak. Setelah itu wilayah-wilayah sebagai pusat dari pemerintahan Belanda. Karena kan pada saat Jepang itu datang tuh mereka tuh harus berusaha dulu mengusir Belanda atau memukul mundur dari pemerintahan kolonial Belanda tadi. Ada wilayah Jawa terutama sebagai pusat VOC di Batavia, wilayah Sumatera termasuk Palembang juga termasuk wilayah dudukan Jepang karena di Palembang juga ada sumber minyak yang ada di Pelaju itu ya, di Sungai Gerong itu juga yang diperebutkan dalam perang Hari Malam.